Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Laode Ikhwanul Uzlah. Nah, pada video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan dengan sangat sederhana mengenai salah satu materi Python, yakni Python List. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam pembahasan materinya, terlebih dahulu, seperti biasanya, kita persiapkan dua hal. Yakni yang pertama adalah referensi materi. Nah, referensi materi Python List-nya ini kita menggunakan Withrschool. Nah, untuk link referensi materi Python List Withrskool-nya sudah saya sertakan di deskripsi video. Kemudian, text editor. Nah, dalam contoh ini adalah Visual Studio Code ataupun bisa juga text editor lainnya, yang dimana berguna untuk menunjang implementasi program kita menjadi lebih baik. Nah, setelah kedua hal tersebut telah kita persiapkan dengan baik, sekarang marilah kita mulai untuk masuk ke dalam pembahasan materi Python List-nya. Python List, atau dalam bahasa Indonesianya itu list, berarti daftar. Nah, digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Nah, bisa kita lihat pada bagian ini, ada satu buah variabel bernama mylist. Kemudian, di dalam variabel mylist ini dimuatkan atau disimpankan banyak item, yakni ada apple, ada banana, dan cherry. Oke, seperti itu. Yang dimana list atau daftar digunakan untuk menyimpan banyak item di dalam satu variabel. Kemudian, daftar adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Nah, jadi di Python tidak hanya atau bukan hanya list yang berfungsi untuk menyimpan kumpulan data, namun ada juga tipe lainnya yang memiliki fungsi dan kegunaan yang sama seperti list, yakni untuk menyimpan kumpulan data. Nah, seperti deskripsi ini, tiga lainnya itu adalah tuple atau tuple, kemudian set, dan dictionary. Namun, kesemuanya itu dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda-beda. Kemudian, daftar dibuat dengan menggunakan tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Mungkin bisa kita langsung implementasikan. Nah, di text editor kita buat file baru. Namanya misalnya list.py, ekstensinya .py. Kemudian, di sini misalnya kita pengen nama variabelnya adalah nama. Nah, yang dimana di dalam variabel nama ini kita isikan dengan list atau daftar item-item nama, ya. Berarti kita gunakan kurung siku untuk membuat list seperti penjabaran ini menggunakan tanda kurung siku. Nah, kemudian kita isikanlah item-itemnya. Misalnya Laode, kemudian Ikhwanul, kemudian Uzlah. Nah, jadi seperti inilah cara kita untuk membuat list, yang dimana kita tentukan dulu nama variabelnya apa, kemudian setelah itu barulah kita buat listnya dengan menggunakan kurung siku. Oke. Oh ya, mungkin bisa langsung kita print juga, berarti atau kita cetak, kita print nama, ya, print variabel nama ini. Kita jalankan. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi list seperti ini. Ada item Laode, ada item Ikhwanul, dan item Uzlah. Kesemuanya ini menjadi satu kesatuan list yang berada di variabel nama. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian, daftar item. Nah, item pada list atau daftar itu diurutkan, dapat diubah, dan memungkinkan nilai duplikat. Nah, jadi ini
item yang pertama LAOD, kemudian Ikhwanul yang kedua, kemudian uzlah yang ketiga, itu sesuai deskripsinya ini, itu sudah diurutkan, ya, diurutkan dengan baik. Kemudian selain diurutkan, kita pula nanti dapat mengubahnya dan juga dapat memungkinkan kita untuk memberikan item yang sama. Misalnya item yang LAOD ini kita buat lagi item LAOD di sini, itu bisa. Kemudian di sini item daftar pada list itu diindeks. Nah, berarti item pertama memiliki indeks 0, item kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Jadi, pada contoh ini misalnya, berarti LAOD ini merupakan item dengan indeks yang ke 0. Kemudian Ikhwanul berarti merupakan item dengan indeks pertama atau indeks ke-1. Kemudian item uzlah berarti indeks ke-2. Begitu seterusnya. Kemudian ini ditusan atau order. Ketika dikatakan bahwa list itu diurutkan, nah berarti item tersebut memiliki urutan yang telah ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Nah, jadi seperti ini contohnya, ada item LAOD, Ikhwanul, dan uzlah. Untuk itemnya ini, urutan indeksnya itu sudah tetap dan tidak berubah. Jadi misalnya, ketika kita nanti ingin mengakses indeks kedua berarti kan uzlah. Nah, itu nilainya adalah uzlah dan tidak akan berubah. Misalnya, kita akses indeks kedua yang keluar LAOD, itu tidak akan. Jadi, urutannya itu sudah diatur dengan baik dan sesuai deskripsi ini, urutan itu tidak akan berubah. Kemudian, jika kita menambahkan item baru ke dalam daftar, item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, misalnya seperti ini, ada LAOD, Ikhwanul, dan uzlah. Nah, ketika kita misalnya ingin menambahkan item informatika, nah, item informatika itu sesuai deskripsi ini akan ditempatkan di akhir daftar. Jadi dia nanti item informatika akan ditempatkan di bagian akhir list ini. Jadi setelah uzlah akan muncul atau terdapat item yang kita tambahkan, yakni informatika. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian dapat diubah. Nah, list itu juga dapat diubah. Artinya kita dapat mengubah, menambah, dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat. Jadi, ini item LAOD, Ikhwanul, dan uzlah. Sesuai deskripsi ini, kita pula bisa mengubahnya, menambahnya, ataupun menghapus item yang berada di dalam list ini. Selanjutnya, mengizinkan duplikat. Nah, karena list atau daftar itu diindeks, maka list atau daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ada di sini kita tambahkan lagi item yang sama dengan item pertama ini, berarti LAOD. Nah, ketika dijalankan, maka akan tetap tampil seperti ini, LAOD, Ikhwanul, uzlah. Nah, dari sisi value atau item itu sama. Item pertama dan item terakhir, value atau itemnya itu adalah LAOD. Nah, sama kan LAOD. Namun, yang membedakan itu adalah dari sisi indexingnya. Karena sesuai penjabaran ini, karena daftar itu diindeks, maka daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Jadi, meskipun item atau value atau nilainya sama, yakni LAOD, namun indeksnya ini, indeks keduanya ini berbeda. Yang item pertama LAOD ini indeks 0, kemudian 0, 1, 2, 3. Nah, item LAOD yang terakhir ini indeks ke-3. Jadi saya ulangi lagi, secara value atau item itu memiliki kesamaan, yakni sama-sama LAOD, yang pertama ini dengan yang terakhir sama-sama LAOD, tapi yang membedakannya itu adalah dari sisi indeksnya. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, panjang daftar.
Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, kita gunakan dengan fungsi len. Oke, ini kita pengen tahu berapa sih jumlah item dalam list ini. Nah, maka kita gunakanlah di sini fungsi len. Kemudian parameternya kita isikan dengan nama variabelnya, yakni variabel nama. Dan ketika kita jalankan, hasilnya adalah 4. Benar ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian, item daftar tipe data. Nah, item pada list atau daftar itu dapat berupa tipe data apapun. Ya, jadi pada list itu tidak berpatokan hanya pada satu tipe data. Namun, dia juga bisa memuat berbagai macam tipe data. Nah, contohnya seperti ini. List pertama ini berarti tipe datanya adalah string, itu boleh. Kemudian list kedua ini berarti tipe datanya adalah integer, boleh. Kemudian list ketiga ini tipe datanya berarti boolean. Nah, itu juga boleh. Kemudian selain itu, list dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, pada bagian ini yang dimana satu list ini memiliki tipe data yang sama, namun pada bagian ini juga dibolehkan, yakni di dalam satu list ini memiliki masing-masing item yang dengan tipe data berbeda-beda. Nah, misalnya item pertama seperti ini string, kemudian item keduanya integer, kemudian item ketiganya boolean, dan seterusnya dengan tipe data yang lain itu dibolehkan. Oke. Selanjutnya, untuk mengecek tipe atau jenis. Dari sudut pandang Python, list atau daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar atau list. Nah, misalnya pada contoh ini kita ingin mengecek tipe data list yang telah dibuat ini. Nah, berarti misalnya pada kita ini kita ingin mengecek tipe dari list yang kita buat ini, laode ikhwanul uzla dan laode ini. Apakah betul variabel nama ini bertipe list? Nah, caranya adalah tinggal kita gunakan fungsi type. Ya, fungsi type. Kemudian parameternya adalah nama. Nah, ini untuk mengecek tipe dari variabel yang telah kita buat ini. Apakah betul list atau bukan, atau sebagainya. Nah, dan ternyata ketika kita jalankan, rupanya benar. Tipe atau kelas dari variabel nama ini adalah list. Oke, saya kira seperti itu untuk mengecek jenis atau tipe dari sebuah variabel yang kita buat. Kemudian, daftar atau list dengan constructor, yang dimana kita dimungkinkan juga untuk menggunakan constructor list saat membuat daftar baru. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Kita itu bisa juga membuat list, namun biar tidak menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, tapi dengan menggunakan ini, constructor list, yang dimana kita tuliskan list, kemudian kita buka kurung dan tutup kurung. Lalu, isi listnya ini kita tempatkan di dalam parameter list ini, parameter list ini, di sini, ya. Namun sebelum itu, kita buatkan berupa daftar tuple seperti ini, dengan menggunakan tanda kurung biasa. Lalu setelah itu, barulah kita tempatkan item-item yang akan dibuatkan listnya. Oke, seperti itu. Dan ketika kita print nama, nah, hasilnya pun akan tetap keluar sebagai list. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya mengakses item daftar atau mengakses sebuah item pada list. Item daftar atau list itu kan diindeks. Nah, dan kita itu dapat mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Contohnya seperti ini. Misalnya, ini kan indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3.
Misalnya kita ingin menampilkan uzlah ya. Berarti kita mengacu pada nomor indeksnya, indeks 0, 1, 2. Nah, ketika di print, maka kita tentukan bahwa print variabel nama dengan indeks ke-2. Sehingga ketika dijalankan akan muncul uzlah. Nah, benar ya, karena uzlah memiliki nomor indeks 2. Sehingga di print dan hasilnya seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ada pula indeks atau mengakses item dengan indeks negatif. Nah, yang awalnya tadi ini positif, di sini juga bisa kita gunakan indeks negatif pada saat mengakses sebuah item di list. Nah, namun perbedaan mendasarnya adalah ketika kita mengakses item pada list dengan menggunakan bilangan positif, berarti item yang akan diambil itu dimulai dari depan atau dari sebelah kiri ini. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, namun jikalau kita menggunakan indeks negatif seperti ini, berarti pengambilan atau pengaksesan item pada listnya itu dimulai dari belakang atau dari sebelah kanan ini. Dan dimulai dari minus 1, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Nah, ketika seperti ini, misalnya contohnya, print variabel nama dengan indeks minus 2, nah berarti tinggal kita lihat, minus 1 kan LAOD, minus 2 uzlah. Nah, berarti yang tampil di output adalah uzlah. Oke, ya saya kira seperti itu. Kemudian, rentang indeks. Kita pula dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan dari mana kita mulai untuk mengakses item dan sampai mana terakhir atau mengakhiri item yang diakses tersebut. Nah, saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Oke, misalnya seperti ini. Kita akan mengakses list pada variabel nama ini dengan indeks yang dimulai dari 0, ya, 0, kemudian titik 2, kemudian indeks terakhirnya. Indeks terakhirnya atau rentang nilai akhirnya itu misalnya 0 sampai 2. Nah, ya. Yang kiri ini adalah angka rentang awal atau rentang mulai indeksnya. Kemudian yang angka sebelah kanan ini adalah angka untuk rentang nilai akhir indeksnya. Oke. Jikalau kita print, maka hasilnya akan seperti ini. LAOD dan ikhwanun. Nah, mungkin bisa kita telaah. Ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, ya. Nah, ketika ditampilkan, uzlahnya tidak tampil. Nah, sementara di sini telah kita aturkan untuk rentang nilai akhirnya itu sampai di 2. Nah, rupanya ternyata catatannya adalah pencarian akan dimulai pada indeks awalnya itu termasuk. Nah, dan berakhir pada indeks akhirnya itu tidak termasuk. Nah, jadi ini nilai awalnya sudah benar, rentangnya sudah benar ketika ditampilkan itu adalah mulai dari LAOD, benar. Namun, apabila kita tentukan rentang nilai akhirnya adalah indeks 2, itu yang ditampilkan tidak sampai indeks keduanya. Namun, yang ditampilkan hanyalah nilai sebelum indeks yang telah kita atur ini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya, dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Nah, berarti kita abaikan nilai awalnya. Nah, ini hanya tersisa nilai rentang akhirnya. Dan ketika di print, hasilnya akan seperti ini. LAOD dan ikhwanun. Ya, benar ya. Dimulai dari 0, 1, 2. Nah, uzlahnya kok nggak tampil? Penjelasannya seperti yang telah kita ketahui bersama sebelumnya tadi,
bahwa ketika nilai rentang akhirnya itu kita setkan indeks seperti ini, nilai rentang seperti ini, maka output yang ditampilkan tidak akan sampai sesuai dengan rentang nilai akhir yang telah kita aturkan, namun akan ditampilkan sebelum rentang nilai akhir yang kita atur di sini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, yang tadinya ini mengabaikan nilai awal, sekarang kita pula bisa mengabaikan nilai akhir, sehingga rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berarti ini ketika di print variabel nama itu dimulai dari indeks ke 2 sampai seterusnya. Nah, ini hasilnya ya. Dimulai dari indeks 2 sampai seterusnya. Sampai berakhir listnya. Oke, saya kira seperti itu. Nah, ini indeks positif ya. Rupanya di rentang ini juga, rentang nilai awal, nilai akhir, itu bisa pula kita aturkan sebagai rentang indeks negatif. Nah, yang dimana kita akan menentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Nah, misalnya, ini minus 1, minus 2, minus 3. Nah, misalnya kita mulai dari minus 3. Mulai dari minus 3, berakhir ke minus 1. Ketika kita jalankan, hasilnya ikhwanul uzlah. Nah, seperti pada indeks positif, ya, baik itu rentang indeks positif atau indeks negatif, begitu pula dengan yang sebelumnya tadi, pengaksesan tanpa rentang, yakni indeks positif dan indeks negatif, selalunya bagian akhirnya itu tidak akan ditampilkan di sini. Namun yang ditampilkan adalah sebelum dari nilai rentang akhir yang telah diatur di sini. Bisa kita lihat, minus 3 itu kan ikhwanul, benar ya? Berarti mulai dari ikhwanul. Kemudian berakhir di minus 1. Minus 2, minus 1. Minus 1 kan sebenarnya LAOD. Namun di outputnya tidak akan ditampilkan LAOD-nya. Ya, tidak akan ditampilkan LAOD-nya. Namun yang ditampilkan adalah indeks yang sebelum sampai di rentang nilai akhir yang telah kita aturkan ini. Sehingga yang tampil di sini hanyalah indeks minus 3 dan indeks minus 2, yakni ikhwanul dan uzlah. Oke, saya kira seperti itu. Nah, sekarang memeriksa apakah suatu item tertentu ada di dalam daftar atau list yang kita buat dengan menggunakan kata kunci in. Oke, mungkin bisa kita langsung tes di sini. Nah, misalnya kita di sini kita langsung buatkan blok pengkondisian. If misalnya ini uzlah ya, uzlah. Cek apakah uzlah itu berada di dalam variabel nama. If uzlah in nama, ya, maka print uzlah terdapat di dalam list. Oke, ketika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, uzlah terdapat di dalam list. Karena benar ya, program melakukan pengecekan, yang dimana dia mengecek apakah uzlah berada di dalam variabel nama atau berada di dalam list variabel nama ini. Nah, dan ternyata benar ada ini uzlah. Sehingga hasil statement ini adalah true dan ditampilkanlah ya uzlah terdapat di dalam list. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya mengubah item pada list. Yang pertama, mengubah nilai suatu item. Untuk mengubah nilai item tertentu, kita mengacu lagi pada nomor indeks. Nah, sama seperti pengaksesan item sebelumnya tadi, yang dimana kita pula mengakses sesuai nomor indeks. Nah, begitu pula ketika kita mengubah nilai item tersebut, kita juga harus mengacu pada nomor indeksnya. Nah, misalnya seperti ini.
eh, saya ingin rubah laode yang indeks ke terakhir ini 0, 1, 2, 3 ya, indeks ketiga kita ingin rubah. Berarti variabel nama dengan indeks ketiga itu kita rubah menjadi misalnya informatika seperti ini. Dan ketika kita print nama lalu kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Laode Ikhwanul Uzlah. Nah, yang sebelumnya indeks ketiga ini adalah laode. Setelah kita rubah, yakni indeks ketiganya menjadi informatika, maka listnya pun berubah. Yang dimana indeks 3 ini telah berubah dari laode menjadi informatika. Oke. Nah, selanjutnya ubah rentang nilai item. Nah, rupanya kita juga bisa mengubah nilai item dalam rentang tertentu. Tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat kita ingin memasukkan nilai baru. Nah, misalnya seperti ini. Kita tentukan terlebih dahulu sebuah list baru di sini. Ya, list baru. Kemudian kita tentukan rentang indeksnya. Indeks awalnya itu misalnya kita ingin ganti laode ini berarti indeks ke 0. Kemudian indeks ketiganya itu adalah laode ini. Kita ingin ganti. Nah, jadi tinggal kita set atau atur penggantiannya di sini. Ubahnya menjadi item apa. Misalnya, laode kita ubah menjadi IT. Kemudian indeks ketiga yakni laode ini kita ubah menjadi informatika. Nah, dan ketika kita print dan jalankan hasilnya adalah seperti ini. IT, informatika, dan laode. Nah, ini sudah benar. Laode indeks ke 0, IT, kemudian sampai indeks ketiga atau indeks ketiganya 0, 1, 2, 3. Laode itu menjadi informatika. Nah, namun indeks ketiga kan dia berada di rentang nilai akhir. Nah, seperti yang telah kita tahu bersama bahwa selalunya rentang nilai akhir itu tidak akan pernah ikut termasuk ke dalam outputnya. Sehingga output yang ditampilkan itu adalah rentang nilai sebelum nilai yang telah kita atur di sini. Makanya hasilnya menjadi seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, jika kita memasukkan lebih banyak item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Seperti ini. Ubah nilai kedua dengan menggantinya dengan dua nilai baru. Ubah nilai 2. Nilai kedua, nilai indeks kedua dengan menggantinya dengan dua nilai baru. Nah, berarti seperti ini. Ini kita ingin, berarti ini sebenarnya kita mengganti indeks ketiga ini sesuai deskripsi ini dengan dua nilai baru, yakni IT dan informatika. Mungkin seperti itu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ikhwanul dan Uzlah itu tidak ditampilkan, tapi diganti menjadi IT dan informatika seperti ini. Kemudian tersisa laode. Laode ini kan indeks ke-3. Selalunya rentang nilai akhir itu tidak akan ikut termasuk. Berarti dia tidak termasuk diganti. Sehingga outputnya tetap seperti ini, yakni laode. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang kita tentukan, dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Nah, seperti ini. Ubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantinya dengan satu nilai. Nah, misalnya seperti ini. Kita mulai juga dari 1, kemudian kita ganti ini jadi IT. Ketika kita jalankan, nah, laode, IT, dan laode. Indeks ke 0 ini kan laode, makanya tampil di sini laode. Indeks ke 1 itu ikhwanul. Dari sini 1 ya 1 hingga ke 3. Nah, 3 kan rentang nilai akhirnya.
Berarti di dalam outputnya itu tidak akan ditampilkan, atau maksudnya di sini tidak dirubah, sehingga laode ini tidak berubah. Makanya yang berubah adalah rentang nilai sebelum rentang nilai akhir yang telah kita setkan di sini atau yang telah kita atur di sini. Sehingga yang berubah adalah uzlah menjadi IT dan ikhwanul juga menjadi IT. Oke, saya kira seperti itu. Selanjutnya, menambahkan item pada list. Untuk menambahkan item ke akhir daftar, gunakan metode append. Ya, metode append. Misalnya seperti ini. Pada list ini, saya ingin menambahkan informatika. Nah, berarti kita tentukan dulu nama variabelnya adalah nama, sesuai ini nama, kemudian titik, dan metode atau fungsi append. Nah, objeknya apa? Objeknya kita misalnya seperti tadi, informatika. Nah, ketika kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Laode ikhwanul uzlah, laode informatika. Sesuai penjabarannya, yang dimana ketika kita menggunakan metode append, maka item yang akan kita tambahkan itu ditambahkan di akhir daftar atau di akhir list. Sehingga setelah list ini berakhir, barulah ditambahkan informatika. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya, menyisipkan item. Untuk menyisipkan item pada list, itu dengan menggunakan indeks tertentu. Ya, indeks tertentu. Gunakan metode insert. Nah, berarti misalnya seperti ini. Append tinggal kita ganti misalnya menjadi insert ya, sesuai ini, sesuai penjabaran ini, insert. Lalu sebelum kita menambahkan objek atau value atau item informatika ini ke dalam list ini, terlebih dahulu kita tentukan indeks keberapa. Nah, jadi perbedaannya, jikalau kita menggunakan metode append seperti ini tadi, metode append, berarti objek yang akan kita tambahkan atau item yang akan kita tambahkan itu langsung ditempatkan di akhir list. Jadi setelah list berakhir, barulah ditambahkan item tersebut. Namun, jikalau kita menggunakan insert, berarti kita bisa menambahkan suatu item dengan mengatur indeksnya, indeks keberapa dia akan ditempatkan. Misalnya, indeks kedua. Oke, seperti itu. Kita lihat hasilnya. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Laode ikhwanul informatika, uzlah, dan laode. 0, indeks 1, indeks 2. Benar ya? Ditempatkan sesuai indeks yang kita aturkan. Item informatika di indeks 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya perluas daftar. Yang dimana untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend. Ya, gunakan metode extend. Nah, misalnya kita mempunyai lagi di sini variabel motor dengan listnya itu adalah jenis dari atau model dari motor. Misalnya Supra, kemudian di sini Sonic, kemudian di sini CRF. Nah, seperti ini. Nah, untuk menjadikan list dari motor dan list dari nama ini menjadi satu kesatuan list, maka kita gunakan metode atau fungsi extend. Ya, berarti kita tentukan dulu variabel pertama, yakni nama. Ya, kemudian extend variabel kedua, yakni motor. Jadi mungkin bahasa Indonesianya kalau kita baca, gabungkan list yang berada di variabel motor ini ke dalam list variabel nama. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Laode ikhwanul uzlah, laode Supra, Sonic, CRF. Nah, list yang berada di variabel motor ini sekarang sudah menjadi satu kesatuan di dalam list yang berada di variabel nama, sehingga hasilnya seperti ini.
Selanjutnya, tambahkan semua iterable. Metode extend tidak harus menambahkan list. Kita pula dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah, misalnya tuple, set, kamus, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya metodenya, biar bukan list kita gunakan di sini untuk kita gabungkan dengan list yang sudah ada, itu bisa. Nah, contohnya ini kurung biasa, berarti tuple. Berarti kita gabungkan antara ini tuple dengan list. Oke, kita tes. Nah, dan akan seperti ini. Tetap ya, tetap satu kesatuan list, walaupun berbeda. Yang list kedua ini tuple, yang list pertama ini list. Tetap akan digabungkan menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, selanjutnya menghapus item pada daftar atau list. Untuk menghapus item tertentu, kita menggunakan metode remove. Ya, metode remove untuk menghapus item yang ditentukan. Nah, misalnya seperti ini. Di sini kita tuliskan variabelnya yakni nama. Ya, nama ini sekarang sudah menjadi list yang tergabung dengan variabel motor. Nah, makanya di sini kita tuliskan nama, variabel nama. Kemudian kita gunakan remove. Ya, remove. Remove value atau itemnya, misalnya kita hapus ini, laod ini. Kita hapus laod yang ini. Oke, seperti ini. Dan ketika kita print atau jalankan, hasilnya akan seperti ini. Ihwa 0, uzlah laod suprasonic serif. Nah, benar ya, menghapus item laod. Nah, tapi rupanya di sini kan laod duplikat. Terdapat ada dua item laod, item pertama dan item terakhir. Nah, jadi jikalau berbentuk seperti ini, metode remove itu akan menghapus item dengan kemunculan pertama. Ya, kemunculan pertama. Nah, makanya sehingga kemunculan pertama yakni laod yang bagian pertama ini, itulah yang akan dihapus. Sementara laod yang di bagian akhir ini, bagian akhir list dari nama, yang indeks keberapa nih? 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ketiga itu, laod ini, tidak akan dihapus. Nah, yakni yang akan dihapus itu kemunculan pertamanya, jikalau terdapat duplikat item dalam satu list tersebut. Nah, ini seperti yang saya katakan. Jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan atau nilai yang sama misalnya, nah, seperti ini contohnya tadi, nah, maka metode remove akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, seperti ini, apple, banana, cherry, banana, kiwi. Nah, dengan menggunakan metode remove dan yang di remove ini adalah banana, program melihat bahwa terdapat duplikat atau terdapat kesamaan antara indeks yang ini banana dengan indeks yang ini juga banana. Maka untuk menghapusnya, program itu memilih untuk menghapus kemunculan yang bagian pertamanya saja. Nah, sehingga makanya hasilnya pun seperti ini. Kemunculan pertamanya ini saja, laod yang bagian pertama ini saja yang dihapus. Laod yang bagian ini tidak dihapus. Oke, saya kira seperti itu. Sekarang menghapus indeks tertentu. Nah, untuk menghapus indeks tertentu, kita menggunakan metode pop. Ya, metode pop. Nah, yang dimana ini, jikalau kita menggunakan remove, berarti yang akan kita hapus itu dengan menggunakan value atau item yang sesuai di sini, yang terdapat di sini. Namun, jikalau kita menggunakan metode pop, berarti kita menghapus suatu item berdasarkan indeks. Misalnya, saya ingin hapus indeks ke 0, 1, 2, 3. Ya, indeks ketiga. Maka, ketika dijalankan, ya, indeks ketiga tersebut dihapus, yakni laod yang ini, indeks ketiga. Sehingga hasilnya laod uzlah suprasonic serif. Seperti itu. Kemudian, jika kita tidak menentukan indeks pada parameter pop ini, maka pop metode tersebut akan menghapus item terakhir. Misalnya seperti ini.
kita tidak tentukan di parameter popnya ini indeksnya indeks keberapa yang akan kita hapus. Hanya kosong seperti ini. Jadi metode pop akan menghapus list yang berada di bagian akhirnya. Sehingga si CRF ini akan terhapus, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain remove, pop, ada juga kata kunci del, yang dimana fungsinya juga sama untuk menghapus sebuah indeks yang ditentukan. Nah, hanya penggunaannya yang beda. Jikalau remove atau pop, kita tuliskan terlebih dahulu nama variabel dari listnya, lalu kita gunakan metodenya. Namun, untuk del, kita langsung tuliskan terlebih dahulu kata kunci atau metode del-nya, lalu nama variabelnya, variabel nama, ya, seperti ini. Kemudian, tentukan indeks keberapa yang akan kita hapus. Nah, misalnya lagi indeks ketiga. Ketika dijalankan, hasilnya seperti ini. Laode ikhwanul uzlah. Nah, indeks ketiga dari laode ini dihapus. Sehingga langsung ke suprasonic CRF. Oke, seperti ini. Kata kunci del itu juga dapat menghapus daftar sepenuhnya. Nah, ini misalnya kita tidak menentukan indeks keberapa yang akan dihapus. Namun kita hanya memberitahu bahwa hapus di variabel nama ini. Berarti menghapus list yang berada di variabel nama ini. Ketika kita jalankan, maka akan seperti ini. Dihapus semuanya sampai terdapat name error seperti ini yang menjelaskan bahwa sekarang variabel nama ini sudah tidak terdefinisi lagi. Sudah tidak ada sama sekali isinya. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya metode lainnya lagi, yakni untuk menghapus daftar atau list dengan menggunakan clear, mengosongkan daftar. Nah, penggunaannya sama seperti remove dan pop. Kita tuliskan terlebih dahulu nama variabel listnya, lalu titik, kemudian metodenya atau fungsinya, yakni fungsi clear. Nah, jikalau seperti ini, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Perbedaannya dengan del adalah jikalau del itu dia menghapus keseluruhan sampai betul-betul tidak ada yang tersisa, sehingga variabelnya itu pun menjadi tidak terdefinisi lagi. Itu jikalau del. Nah, sedangkan clear itu dia hanya mengosongkan atau menghapus item dari listnya saja, ya, item dari listnya saja. Sesuai penjabarannya ini, daftar atau listnya itu masih ada, tapi yang sudah tidak ada itu adalah isi dari listnya, sehingga menjadi list kosong seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya Python daftar lingkaran atau loop list. Rupanya list itu juga bisa kita gunakan perulangan untuk mengulang sebuah item. Nah, pada contoh ini misalnya yang bagian pertama dengan menggunakan for loop. Misalnya seperti ini. Kita hapus dulu. Nah, kita buat blok perulangannya. For, kita buat lagi di sini sebuah variabel yang menaungi keseluruhan list. Misalnya X. Untuk X, di variabel nama, print, tinggal kita masukkan di sini dan kita tab. Nah, print X. Ketika kita jalankan, nah, hasilnya seperti ini. Laode, ikhwanul uzlah, laode, supra, sonic, dan CRF. Nah, ini biar lebih enak kita baca, laode yang ini kita hapus saja ya. Di sini kita tambahkan del nama indeks ketiga. Nah, ini laode ikhwanul uzlah supra sonic CRF. Oke. Ini menggunakan blok for. Selanjutnya,
yang tadinya itu kita mengulang setiap item, sekarang kita juga bisa mengulangi nomor indeks dari item tersebut dengan menggunakan fungsi range dan len untuk membuat iterabelnya. Mungkin bisa kita langsung praktikkan. Ini x in nama berarti range ya. Di sini in range, nah ini range. Kemudian parameter dari range-nya ini kita isikan dengan panjang dari variabel nama. Nah, oke, setelah itu print this. Oh ya, berarti di sini kita print nama dengan indeks ke x-nya. Ya, indeks ke x. Kita jalankan. Nah, maka hasilnya tetap sama saja ya. Jadi, baik kita menggunakan metode ini, metode for x in the list print x, seperti contoh tadi ini berarti for x in nama print x, ataupun dengan menggunakan penomoran indeksnya dengan fungsi range dan len, itu sama saja. Jadi, tinggal kita kondisionalkan saja dari keinginan kita, mana yang lebih mudah untuk kita gunakan. Saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita menggunakan for loop, sekarang ini kita juga bisa menggunakan while loop. Nah, dengan menggunakan fungsi len untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0, ya, mulai dari 0 dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Dengan mengacu pada indeksnya. Setelah itu, ingat untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi. Mungkin bisa kita langsung praktikkan di sini. Ini kita menggunakan while, berarti kita inisialisasikan dulu nilai awalnya. Nilai awalnya itu mulai dari 0. Kemudian kita masuk ke blok perulangannya, while. While ketika i itu kurang dari len nama, ya. I kurang dari len nama. Ketika i kurang dari panjang variabel nama, maka print nama yang ke i. Lalu iterabelnya adalah i bertambah dengan 1. Ketika dijalankan, hasilnya sama ya. Bisa kita telaah. I ini kan dimulai dari 0, ya. I dimulai dari 0. Berarti sekarang nilai i ini adalah 0. Ketika 0 kurang dari len nama. Len nama panjang dari variabel nama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6. Ya, 0 kurang dari 6. Sehingga diprintlah nama yang ke i. Nah, berarti seperti ini. Nama yang ke 0 LOD, nama yang setelah di print itu i-nya itu bertambah 1. Jadi yang 0 ini tadi bertambah 1. Sekarang berarti menjadi 1. Kembali lagi ke sini. Nah, 1 kurang dari 6 benar. Sehingga print lagi ini. Nah, maka di sini jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Atau 5 kali indeksnya. 5 kali i-nya ini berulang. Karena i-nya telah kita atur di sini harus kurang dari panjang nama. Saya kira seperti itu. Nah, sekarang perulangan menggunakan pemahaman daftar, atau maksudnya di sini adalah dengan menggunakan list comprehension. Nah, list comprehension itu membuat atau menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Ya, mungkin bisa kita langsung praktikkan. Nah, di sini kita buka kurung siku terlebih dahulu. Kemudian kita print x, ya, print x untuk setiap x di dalam variabel nama. Singkat sekali seperti ini. Ketika kita jalankan, seret, sama saja ya. Nah, hanya yang membedakan adalah jikalau kita menggunakan for atau while loop biasa, itu kan source code-nya agak kepanjangan. Ya, agak kepanjangan. Namun, jikalau kita menggunakan pemahaman daftar atau list comprehension, maka
sintaks dari perulangannya itu akan diperpendek menjadi satu baris saja seperti ini. Oke, print X for X in nama. Cetak X untuk setiap X di dalam variabel nama. Oke, seperti ini. Nah, ini list comprehension atau pemahaman daftar, yang dimana menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat list atau daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Contoh, misalnya berdasarkan daftar buah-buahan, seperti contoh ini maksudnya, kita menginginkan daftar baru. Mungkin bisa kita langsung ikuti juga. Ini kita ingin list baru, new list, yang dimana listnya itu masih kosong ya. Kemudian, jikalau tidak menggunakan pemahaman daftar atau list comprehension, kita harus menulis sintaks dari pernyataan for dengan tes bersyarat di dalamnya seperti ini. Nah, berarti di sini for X in nama, kita ikuti saja print ya. If misalnya yang ada huruf S-nya ya, S in X seperti ini. Nah, kita append new list, kita append. Oke, seperti ini. New list.append. Ini kita hapus saja. Dan kita print new listnya. Nah, ini kurang lebih agak panjang sekali ya kita ketik seperti ini. Sampai 10 baris loh. Oh ya, di sini kita tentukan variabelnya X ya. Nah, ini muncul Supra dan Sonic karena sesuai pengkondisiannya hanya yang berawalan atau yang memiliki huruf S di dalam variabel X di setiap variabel nama, sehingga muncul Supra dan Sonic. Nah, ini jikalau kita tidak menggunakan list comprehension, maka sintaksnya itu kurang lebih seperti ini, agak kepanjangan seperti ini. Nah, dengan menggunakan list comprehension, kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris kode seperti ini. Berarti ini tinggal kita ganti for X ini in nama, kita pindahkan di dalam sini list. Kemudian if S in X ini kita pindahkan juga di dalam list seperti ini. Oke, tinggal kita tambahkan di sini X. Nah, di sini X-nya. Oke, print new list. Nah, lebih ringkas kan? Lebih ringkas. Hanya satu baris kode saja. Tapi kurang lebih pembacaan atau sintaks kodenya itu sama. Sama dengan sebelumnya yang ini. Sama dengan sebelumnya seperti ini. Nah, jika dibaca, print X untuk setiap X di dalam variabel nama yang hanya memiliki huruf S di dalam variabel X itu, sehingga muncullah Supra dan Sonic seperti ini. Nah, inilah maksudnya dengan menggunakan list comprehension, yang dimana sintaks atau baris kodenya itu akan dipersingkat menjadi satu baris saja seperti ini. Berbeda dengan kita tidak menggunakan list comprehension, yang dimana sintaks yang akan kita tuliskan kurang lebih akan kepanjangan atau lebih dari satu baris, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sintaksnya ya. New list expression. Ini ekspresinya X for ya, for itemnya adalah X. Itemnya adalah X. Kemudian in iterable. In iterable-nya itu yang berulang di variabel nama. If condition-nya itu true. Nah, ini if condition-nya true. Oke. Nilai yang dikembalikan adalah daftar baru ya. Daftar baru ya, ini daftar baru.
membiarkan daftar lama tidak berubah. Jadi meskipun daftar yang ditampilkan atau list yang ditampilkan di sini adalah Supra dan Sonic, namun jikalau kita ingin ngecek list dari variabel nama, itu tetap adalah list yang ini, Laode Ihwanul Uzla Suprasonic Ser F, tidak berubah. Oke, seperti itu. Sekarang kondisi. Kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernilai true. Oh ya, ini pengkondisian. Ya, pengkondisian yang hanya menerima item yang bernilai true. Nah, seperti ini maksudnya. If S in X, ini kan true. Berarti yang di dalam setiap variabel X ini, di dalam setiap item X ini, yang ditampilkan itu hanya yang memiliki huruf S. Sehingga muncul seperti ini. Nah, ini kondisi true. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kondisi itu sebenarnya opsional. Opsional ya, opsional. Jadi bisa kita gunakan, bisa juga tidak kita gunakan. Nah, misalnya, kita tidak gunakan pengkondisiannya ini. Hanya seperti ini saja. Berarti print X untuk setiap X di dalam variabel nama. Maka hasilnya adalah seperti ini. Laode Ihwanul Uzla Suprasonic Ser. Jadi kita bisa menggunakan kondisi if tadi, bisa juga tidak menggunakan kondisi seperti ini. Nah, selanjutnya dapat diubah. Iterable dapat berupa objek apapun yang dapat diubah, seperti daftar, tuple, set, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Kita dapat menggunakan fungsi range untuk membuat iterable. Nah, mungkin bisa kita langsung ikuti X for X in range. Ya. Ini in range. In range-nya itu berdasarkan dari panjangnya nama. Ya. Ketika kita print dan cetak, outputnya adalah seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Betul ya? Len nama ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun ini kan dia berulang nomor indeksnya. Berarti indeks itu selalu kan dimulai dari 0. Makanya dari sini dimulai dari 0 sampai 5. Sampai dengan jumlahnya ini, semua indeksnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada sebanyak 6 kali, yakni 6 itu sesuai dengan panjang dari variabel nama. Seperti itu. Nah, ini juga contoh yang sama dengan menggunakan if. Misalnya di sini kita tambahkan if x kurang dari 5. Nah, sampai 4 karena x-nya ini kurang dari 5, ya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi adalah item saat ini dalam iterasi, namun juga merupakan hasilnya. Nah, seperti ini. Ini semuanya ini adalah ekspresi yang merupakan hasilnya juga, hasil dari listnya, yang dapat kita manipulasi juga sebelum berakhir seperti item list di daftar baru. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita ingin membuat list yang nantinya ditampilkan itu menjadi huruf besar semuanya. Menjadi huruf besar semuanya. Berarti misalnya contohnya seperti ini. X ini tinggal kita tambahkan metode atau fungsi upper. Nah, jadi ketika di print hasilnya akan seperti ini. Setiap perulangan X ini di variabel list nama, yakni Laode Ihwanul Uzla Suprasonic Ser F, itu dirubah atau kita manipulasi menjadi huruf besar ke semuanya. Menjadi huruf besar ke semua itemnya. Ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Laode Ihwanul Uzla Suprasonic Ser F menjadi huruf besar semuanya. Nah, selain itu, kita juga bisa memanipulasi dengan mengatur hasilnya sesuai keinginan kita. Misalnya seperti ini. Di sini, kita ubah jadi hello. Misalnya seperti ini. Dan ketika kita jalankan, nah, bisa kita lihat. Semua item
yang awalnya tadi seperti ini telah kita rubah atau manipulasi sesuai keinginan kita yang telah kita set atau aturkan di sini, sehingga semua item berubah menjadi hello seperti ini. Kemudian ekspresi juga dapat berisi kondisi, bukan seperti filter, namun sebagai cara untuk memanipulasi hasil. Mungkin bisa kita langsung ikuti saja. X, if X tanda seru sama dengan misalnya Sonic, else file X for X input. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Laode, Ikhwanul, Uzla, Supra, KLX, dan Serif. Nah, yang dimana ungkapannya ini dikatakan kembalikan barang jika bukan pisang. Jika pisang, kembalikan jeruk. Nah, berarti dalam contoh ini akan mengembalikan nilai dari listnya jika bukan Sonic, ya. Jika bukan Sonic, berarti jika bukan Sonic di sini akan dikembalikan nilai listnya. Nah, namun else, jikalau Sonic, else ya berarti kondisi yang salah. Berarti jikalau Sonic itu akan digantikan dengan KLX. Sama persis dengan penjabaran ini. Jika pisang, kembalikan dengan jeruk. Nah, berarti di sini jika Sonic, maka dikembalikan dengan KLX. Karena Sonic terdapat di dalam list, maka digantikan dengan KLX atau dikembalikan dengan KLX. Sehingga hasilnya Sonic yang sebelumnya tadi ini di sini Sonic, sekarang sudah menjadi KLX. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya, mengurutkan daftar. Urutkan daftar secara alfanumerik. Nah, yang dimana objek pada sebuah list itu memiliki sebuah metode, yakni metode sort atau fungsi sort yang berfungsi untuk mengurutkan daftar secara alfanumerik, menaik secara default. Mungkin bisa kita langsung praktikkan seperti ini. Nih, new list dot sort. Nah, seperti ini. Dan ketika kita jalankan, nah hasilnya seperti ini ya, diurutkan sesuai alfanumerik. Nah, jikalau semua tipe datanya ini adalah string seperti ini, maka diurutkan sesuai abjad pada huruf awalnya. Ini C, kemudian I, K, L, S, dan U. Oke, saya kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jikalau tipenya adalah integer? Mungkin bisa kita tes. Ini kita rubah semuanya. Misalnya 1, 5, 11, ya, 1, 5, 11. Kemudian di sini ada 2, ada 29, dan 7. Nah, seperti ini. Ketika kita jalankan, yang dimana kita sudah aturkan dengan metode sort, nah, bisa kita lihat. Dia akan mengurutkan sesuai ini, secara numerik. Nah, mulai dari 1, 5, ya, 1, 5, kemudian 7, kemudian 11, dan 29. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian, urutkan menurun. Nah, urutkan menurun berarti urutkan dengan metode yang terbalik seperti tadi ini. Yang dimana awalnya tadi itu dia mengurutkan mulai dari terendah ke tertinggi. Kalau kita menggunakan ini, gunakan argumen kata kunci reverse true. Reverse true berarti dia mengurutkan mulai dari yang terbesar atau dari yang tertinggi ke yang terkecil atau ke yang terendah. Nah, misalnya berarti begini, sort reverse sama dengan true. Ketika kita jalankan, nah bisa kita lihat hasilnya menurun ke bawah ya, mulai dari terbesar ke terkecil, 9, 11, 7, 5, 1. Oke, seperti itu.
Nah, selanjutnya ya, sama saja ya. Baik itu menggunakan dengan list tipe data string ataupun integer, sama saja. Oh ya, stringnya kita belum coba. Reverse true. Ketika dijalankan, ya, dimulai dari abjad yang paling tertinggi atau yang paling akhir maksudnya. Mulai dari U, S, L, K sampai ke abjad yang terendah atau yang abjad mendekati abjad awal, C. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, itu dengan menggunakan reverse true. Nah, selanjutnya menyesuaikan fungsi pengurutan. Kita juga dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key sama dengan function. Nah, yang dimana fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar. Nah, contohnya seperti ini. Def, fungsinya fungsi myFunction and seperti ini. Mungkin untuk fungsi ini supaya lebih jelasnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi kita langsung skip saja di sini. Pengurutan tidak peka huruf besar kecil atau case sensitive. Nah, secara default metode sort ini peka huruf besar huruf kecil. Sehingga semua huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil. Mungkin bisa kita praktikkan di sini. Ini misalnya I ini saya kasih kecil, kemudian U-nya saya kasih kecil, kemudian serif C-nya saya kasih kecil. Misalnya seperti ini. Ketika kita jalankan, oh ya, ini kita hapus terlebih dahulu. Kita sort saja. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Yang huruf pertamanya kapital, itulah yang akan diurutkan paling pertama. Dan sesuai alfanumeriknya. Nah, kalau ini berarti sesuai alfabet. Nah, berarti dimulai dari K, kemudian L, lalu S. Nah, setelah itu, program mengecek, wah, ternyata terdapat huruf kecil. Nah, huruf kecil itulah yang akan dicetak setelah huruf besar ini, atau di setiap awal katanya ini maksudnya. Sehingga setiap awal kata yang kecil ini dicetak setelah ini. Dan dimulai urutannya sesuai alfabet juga, berarti mulai dari C, I, dan U. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Untungnya kita dapat menggunakan fungsi bawaan sebagai fungsi utama saat mengurutkan list. Jadi, jika kita menginginkan fungsi pengurutan yang tidak peka huruf besar kecil, gunakan str.lower sebagai fungsi kunci. Oh ya, ini berarti ini kita kembalikan dulu. I kecil, U kecil, kemudian C kecil. Nah, key sama dengan str.lower. Lower saja. str.lower. Print this list. Nah, ini sesuai penjabarannya. Tidak akan peka huruf besar kecil, kita gunakan key ini, str.lower. Namun, tetap akan diurutkan sesuai urutannya. Nah, ini sesuai abjad, berarti C, I, K, L, S, U. Dan tidak sesuai case-nya yang huruf besar, huruf kecil. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, urutan terbalik. Bagaimana jika kita ingin membalik urutan daftar apapun alfabetnya? Metode ini reverse. Oh ya, ini seperti yang telah kita bahas sebelumnya tadi, yakni dengan menggunakan metode reverse untuk membalik urutannya. Atau berarti bahasa lainnya itu mengurutkan dari besar ke terkecil, atau dari tinggi ke terendah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang salin daftar atau menyalin list. Kita tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1. Oh iya, contohnya seperti ini. Misalnya,
motor sama dengan nama. Ya, itu tidak bisa. Karena list 2 hanya akan menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Nah, ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Nah, jadi seperti ini. Buat salinan daftar dengan metode copy. Nah, misalnya berarti seperti ini. Ini kita hapus saja ya. Nah, ini berarti variabel nama kita sama dengan ini. Oh, bukan. Di sini new list. Variabel baru. Nah, variabel baru itu kita ingin buat listnya sama persis dengan variabel nama. Maka kita gunakan metode copy atau fungsi copy seperti ini. Nah, dan ketika di print new list, nah, maka hasilnya akan sama ya. Mungkin bisa kita cetak juga di sini biar terlihat print nama. Sini kita kasihkan print kosong. Nah, bisa kita lihat ya. Print new list, ini isinya. Laude Honuzla Suprasonic Serif. Print kosong, ini batasnya. Print nama, ini variabel nama atau list dari variabel nama. Jadi, list baru ini, print new list, itu kita ambil isian listnya yang persis atau sama dengan variabel nama atau dengan menggunakan metode copy. Sehingga list yang ada di variabel new list dan list yang ada di variabel nama itu sama karena kita menggunakan metode copy untuk membuat salinan isinya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode list. Nah, jadi selain menggunakan copy seperti ini, kita juga bisa menggunakan metode list. List, kemudian parameternya kita isikan variabel list yang akan kita copy. Dan ketika kita jalankan, hasilnya tetap sama. Jadi baik kita menggunakan list ataupun copy itu sama saja. Nah, sekarang terakhir yakni menggabungkan list. Bergabung dengan dua list atau daftar. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua atau lebih list di Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan tanda operator. Oh iya. Berarti coba kita tes. Ini new list kan dan list nama ini sudah kita gabungkan. Berarti misalnya kita buat list 3. List 3 sama dengan new list ditambah nama. Oke. Bagaimana seperti ini? Kita print list 3. Kita jalankan. Nah, tertambah ya, atau tergabung. New list ini Laude Honuzla Suprasonic Serif. List dari variabel nama ini, Laude Honuzla Suprasonic Serif. Oke, kurang lebih seperti itu dengan menggunakan operator tambah. Kemudian, cara lain lagi dengan menambahkan semua item dari daftar 2 ke daftar 1 secara satu per satu. Berarti kita menggunakan perulangan. For X in list 2, list 1, kita append-kan. Ya. Berarti seperti ini. Nah, sini for X in new list. Ya, list. Kemudian, nah, list yang pertama yakni nama, kita append-kan dengan X. Kemudian kita printnya itu adalah kita tes print nama. Kita jalankan, hasilnya akan tetap
sama, yakni new list ini isi listnya, kemudian nama ini isi listnya, yang dimana di new list ini diulang dan di dalam variabel nama ini digabungkanlah dengan si variabel X ini yang berada di variabel list new list. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode extend, yang tujuannya adalah menambahkan elemen dari satu daftar ke daftar lainnya. Berarti seperti ini. List 1 berarti nama dot extendnya di list 2. List 2 itu new list. Kita print. Nah, ketika dijalankan, nah sama saja ya, hasilnya sama. Tetap list yang pertama dan list yang kedua itu tergabung. Jadi, baik kita menggunakan operator tambah, kemudian metode append atau fungsi append, dan metode atau fungsi extend itu sama saja, yang dimana berfungsi untuk menggabungkan dua daftar atau lebih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apa yang saya paparkan dan implementasikan ini semoga dapat bermanfaat dengan baik, dan juga semoga materi Python list ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.